adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, kita akan memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Nyanyi Glory. Musik. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan kami, Yesus Kristus, yang memberikan kami sukacita penyertaan hingga pagi hari ini. Hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu memuji Engkau dalam ibadah kami. Hadirlah Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hati pikiran kami tertuju kepada Tuhan, dan kami selalu memuji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Sungai Sukacita. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Baik adik-adik, semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ketiga. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Semua adik-adik lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ho Si Pangoluau. Musik.
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Juni, yaitu dari Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Aku Disayang Tuhan. Musik. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Rukun Cinta. Musik. Satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin.
Anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Benar, dari mana? Dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11. Hakim-Hakim berapa? Benar, Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Dibuka Alkitabnya ya. Saya akan bacakan untuk kamu semuanya, diikuti dengan penuh sukacita. Firman Tuhan tertulis demikian. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Demikian firman Tuhan. Apa kabar anak-anak sekolah minggu, anak Tuhan? Luar biasa? Top, luar biasa dong. Kenapa? Karena semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Pinter. Nah, ini firman Tuhannya tentang seorang hakim, seorang pahlawan, seorang hamba Tuhan yang bernama siapa? Yefta, benar. Yefta ini, waduh, kisahnya sangat-sangat menyedihkan, teman-teman. Kok menyedihkan? Iya, dari kecil dia itu tidak disukai orang. Dari kecil dia dihina, bahkan diusir loh. Bahkan dia harus hidup di jalanan. Bahkan dia harus menjalani kerasnya hidup. Kenapa? Orang nolak dia karena dia miskin, karena mamanya tidak kaya, karena macam-macam. Tadi kan ada ditulis begitu. Diusir dia. Waduh, Yeftanya kasihan ya. Akhirnya dia harus berjuang sendiri. Dia harus berjuang untuk hidupnya, berjuang untuk macam-macam lah. Pokoknya keraslah hidupnya itu kan. Yefta ini. Tetapi tahu nggak? Ternyata kemudian orang-orang yang mengusir dia itu datang berkata, Yefta, tolonglah kami. Ternyata Yefta ini hebat. Yefta ini jagoan. Yefta ini pokoknya punya kemampuan yang top. Nah gitu. Dan mereka tahu, dipanggil Yefta, tolonglah. Amon mau menyerang kami. Bangsa Amon itu bangsa yang mau menjajah orang itu gitu. Kemudian Yefta bilang, lah kan kalian dulu yang ngusir aku. Kan kira-kira begitu ya. Kalau kalian mengusir aku, ngapain datang lagi? Iya, kami minta maaf. Kami memang mengusir kamu gitu. Tapi kami janji, kalau kamu mau menolong kami, kamu jadi pimpinan kami, jadi komandan kami, jadi bosnya kami gitu. Beneran, kata Yefta. Iya beneran, kan begitu. Dan Tuhan yang akan menjadi saksinya. Di hadapan Tuhan kami akan menjadi orang yang mengikuti kamu gitu. Dan Yefta mau.
Dan Yefta mau, dan akhirnya dia menjadi panglima, dia jadi komandan, dia jadi bos di situ. Tetapi dia tidak sombong. Kenapa? Karena di ayat 11, kita baca ayat 11 ya, apa dikatakan di situ? Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Wis, luar biasa. Dia tidak sombong, dia tidak balas dendam, tapi dia datang kepada Tuhan. Dibawanya semua kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan bisa mengubah semuanya. Itu kan luar biasa. Jadi adik-adik, meskipun kamu anaknya orang miskin, meskipun kamu terlihat tidak hebat, suka dihina orang, suka dibully orang, percaya sama Tuhan. Tuhan bisa membuat kamu jadi orang hebat di masa depan. Dan orang-orang yang menghina kamu, orang-orang yang membenci kamu, orang-orang yang mungkin membuli kamu, merundung kamu, suka ngejekin kamu, suatu saat akan menjadi orang yang berkata, kamulah pimpinanku gitu. Bisa loh, kamu jadi komandannya, jadi bosnya, jadi pemimpinnya, suatu saat bisa. Kenapa? Karena jika Tuhan mau, dan saya yakin kamu semua pasti akan jadi orang-orang hebat. Gitu. Jadi jangan malu ya. Jangan putus asa ya. Jangan berkata, aku nggak bisa. Bisa. Yang penting kamu belajar, berjuang seperti Yefta, ya kan? Berjuang, belajar, memperlengkapi diri, mempersiapkan diri, punya kemampuan, punya skill, punya ilmu, pinter, baik, sopan, ramah, suka menolong, dan lain sebagainya, maka nanti kamu bisa jadi pemimpin. Kan begitu, di masa depan Tuhan bisa membuatmu menjadi orang yang hebat, menjadi pahlawan, dan bisa menolong orang. Dengan catatan, jangan sombong nanti di depan. Jangan jadi balas dendam, bilangnya nanti akan saya hajar semua orang yang pernah mengejek saya. Akan saya pukuli semua orang mengejek. Nggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan nanti yang membuat kamu baik, hebat, maka kamu harus datang kepada Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan. Kelak jika kamu sudah hebat, justru kamu bisa menolong orang-orang yang mengejek kamu, orang yang menghina kamu, seperti yang Yefta lakukan. Kan begitu? Itu baru anak-anak Tuhan. Maka sekali lagi, berjuanglah ya. Jangan katakan aku jelek, jangan. Jangan katakan aku miskin, jangan. Jangan katakan aku susah, jangan. Jangan katakan aku bodoh. No, jangan katakan itu ya, tolong. Tapi katakanlah di dalam Tuhan, bersama Tuhan, karena Tuhan sayang sama aku, di masa depan pasti saya bisa menjadi orang hebat. Orang yang menolong orang, orang yang bisa membagi kebahagiaan, membagi kebaikan, dan menjadi pemimpin yang membawa orang kepada Tuhan. Seperti Yefta yang membawa semuanya ke altar Tuhan di Mispa. Kan begitu? Hebat, luar biasa. Oke, semangat ya adik-adik ya, anak-anak sekolah minggu ya. Percaya kepada Tuhan, percaya akan kasih Tuhan, percaya bahwa Tuhan bisa membuat kita menjadi orang yang hebat, mengangkat hidup kita, dan menolong orang agar bisa mendapat kedamaian, ketenangan dalam hidup. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh berkuasa mengubah kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan dong. Wis, pinter, luar biasa. Semangat, katakan, di dalam Tuhan aku bisa menjadi orang hebat dan menolong siapapun, termasuk orang yang pernah membuat aku menderita, membuat aku menangis, membuat aku terejek, dan lain sebagainya, karena Tuhan menginginkannya begitu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini ketika melalui kisah Yefta, anak-anak Tuhan diberi semangat meskipun terkadang hidupnya tidak enak, meskipun terkadang diejek, terkadang tidak disukai orang, terkadang diganggu orang, dan lain sebagainya. Tapi di masa depannya mereka berjuang, mereka belajar, membuktikan
bahwa Tuhan mengasihinya. Berkati anak-anak Tuhan agar di masa depan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang menunjukkan kebaikan Tuhan, anak-anak yang membawa dunia ini ke dalam kehidupan yang damai bersama dengan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati tumbuh kembangnya, sekolahnya, dunia bermainnya, kehidupan sehari-harinya, berkati juga orang tuanya, berkati guru sekolah minggunya, berkati gerejanya, berkati juga sekolahnya, interaksinya, semua orang-orang yang justru Tuhan akan menjadi orang-orang nantinya yang mengikut Tuhan karena anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Laskar Kristus. Musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12,
dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.